DRP, sebelum kita memulai ibadah, yuk mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah DRP 232 ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, Kau sungguh baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu untuk setiap kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan berdoa untuk Indonesia ya Bapa. Kiranya Tuhan yang tutup bungkus negeri kami Tuhan Indonesia. Kami tahu Tuhan matamu terus tertuju kepada bangsa kami ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Kiranya Tuhan yang campur tangan atas kedua pemimpin kami ini ya Bapa. Tuhan kami juga ingin berdoa untuk pemimpin rohani kami ya Bapa, Pak Niko dan keempat wakilnya. Kiranya Tuhan yang lindungi mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Jadikan terus naik dan bukan turun Tuhan. Dan kami Tuhan ingin berdoa juga untuk Gembala kami Pak Riza Solihin Tuhan dan keluarga. Kiranya Tuhan yang terus tutup bungkus Pak Riza dan keluarga dimanapun Pak Riza berada. Dan Tuhan kami juga ingin berdoa untuk pemimpin DRP ya Bapa. Kiranya Tuhan yang campur tangan atas DRP agar terus dapat maju ya Bapa. Dan Tuhan kami juga ingin berdoa untuk generasi Yeremia ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati generasi Yeremia ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan generasi Yeremia ini adalah generasi yang akan dipakai hebat oleh Tuhan ya Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Kiranya Tuhan yang tutup bungkus ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus teman-teman DRPs. Saya percaya dimanapun teman-teman DRPs berada, semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan saya mengundang teman-teman DRPs untuk sama-sama bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kita selalu teman-teman. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau selalu baik buat setiap kami ya Bapa.
sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan Yesus. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Sorakan, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk lagi teman-teman dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama kita declare, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan
sehelai di rambut pun tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu ya Tuhan. Oh selalu menolong setiap kami ya Bapa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau kenyangkan setiap kami Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Seumur hidupku, seumur hidupku ya Tuhan. Kau jaga setiap kami, Kau jaga setiap kami, Kau menolong setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ya Allah besyandara la baba bara la bala la basi ya Allah bala basi. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh terima kasih ya Tuhan, Engkau baik buat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Yang kami tahu Tuhan selalu menolong setiap kami ya Bapa. Apapun musim yang kami lalui ya Tuhan, seberat apapun Tuhan kehidupan kami ya Tuhan, yang kami tahu Tuhan selalu menolong setiap kami. Apapun cara yang Tuhan berikan bagi setiap kami, dan kami tahu kami pegang setiap janji Tuhan bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai kami Tuhan, generasi muda-Mu ya Tuhan Yesus, untuk menjadi Tuhan alat-Mu Tuhan, memberitakan firman-Mu ya Tuhan Yesus, melalui sharing yang akan ditaburkan ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teman-teman DRPs yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom shalom teman-teman DRPs semua yang ada di rumah. Apa kabar nih teman-teman semua? Pastinya baik-baik aja dong. Nah, semoga sukacita dan perkenanan Tuhan senantiasa melingkupi kita semua ya. Nah, kalau Kak Agatha sendiri kabarnya gimana nih Kak? Wah, puji Tuhan baik. Elang apa kabar nih? Aku juga baik Kak. Wah, puji Tuhan ya Iya, Kak. puji Tuhan. Nah, sekarang aku Elang mau nemenin Kak Agatha bawa sharing pada hari ini. Nah, Kak Agatha mau bawa sharing apa sih hari ini? Oh iya. Shalom DRPs, jadi pada hari ini kita mau sharing sama-sama, yaitu temanya God Never Leave You, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Nah, teman-teman DRPs pernah gak sih merasa sendiri atau merasa tidak ada harapan lagi? Nah, tapi kita harus sadar bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang
kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, yaitu ada 3 poin. Yang poin pertama, kita harus sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada ayatnya nih Kak, di Ulangan 31 ayat 6. Kak Alang bisa tolong bacain Kak? Boleh. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Amin. Nah, di sini Kak, kita harus sadar bahwa sekalipun kita berada di titik yang terendah, kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Aku ada kesaksian sedikit nih Kak. Jadi waktu itu aku merasa titik terberat aku yaitu ketika aku menghadapi skripsi atau harus menyelesaikan tugas akhir kuliah aku Kak. Nah, aku merasa di situ merasa takut atau takut khawatir, takut nggak mampu atau takut tidak dapat menyelesaikan skripsi aku. Nah, tapi di sini kan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita Kak. Benar Jadi banget tuh, Kak. betul. Kalian ngerasain juga nggak waktu itu? Iya benar banget, aku juga ngerasain pernah ditolong Tuhan lah jatuhnya itu kan. Sadar kalau Tuhan nggak ninggalin itu waktu pas aku kan anaknya riding banget kan Kak. Aku suka riding, Terus Kak? main motor gitu-gitu. Terus di satu ketika aku crash lah ibaratnya. Aku tinggalan, tiba-tiba aku crash di tengah jalan kan. Itu tuh aku sadar-sadar aku udah tersungkur di jalanan. Ban motor tuh udah di sebelah sini, ban motor temen udah di sebelah kepala. Iya. Nah, tapi kerennya itu aku tuh nggak luka, maksudnya nggak sampai nggak kenapa-napa sama sekali. Cuma ibaratnya motornya aja lah, mungkin ya baret-baret segala macem. Bahkan aku angkat sendiri motornya sendiri. Oh gitu. Iya. Berarti nggak kenapa-napa Kak? Nggak kenapa-napa, itu makanya bener-bener jadi inget gitu sama Tuhan itu. Oh iya. Puji Tuhan banget dong Kak, pastinya penyertaan Tuhan ya Kak ya. Nah, jadi waktu kuliah itu Kak, kenapa sih aku takut gitu ya? Karena aku tuh sempet berada di lingkungan pertemanan yang bisa dibilang pesimis kayak gitu. Jadi waktu itu juga teman aku merasa pesimis karena mereka takut untuk menghadapi situasi yang mereka hadapi, yaitu sedang menyelesaikan kuliah mereka gitu atau tugas akhir. Mereka takut, bahkan mereka ingin menunda untuk kelulusan mereka nantinya. Oh, gitu. Berarti pergaulan tuh benar-benar ini ya Kak ya? Mempengaruhi juga. Banget iya, ya? betul banget Kak. Iya sih. Nah, jadi emang poin yang pertama ini kita harus benar-benar sadar Kak bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita apapun keadaan kita, sekalipun kita berada di posisi yang terberat atau titik terendah Kak, kayak gitu. Amin, benar banget Kak. Nah, poin selanjutnya Kak, ada poin kedua Kak, yaitu nikmati prosesnya, jangan mudah menyerah. Ada juga Kak ayatnya di Yesaya 41 ayat 13 Kak. Nolong boleh tolong bacain Kak? Boleh. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Amin. Nah, dari sini Kak, poin kedua yaitu nikmati prosesnya. Apapun keadaannya jangan mudah menyerah ya Kak ya. Jadi setiap hidup pastinya ada proses Kak. Prosesnya itu pasti tahap demi tahap ya Kak ya. Dari tadi lulus kuliah, pasti ada juga dong sesudah lulus apalagi tantangannya, yaitu dalam mencari pekerjaan pastinya. Betul banget ya Kak ya. Waktu itu aku juga pernah bergumul waktu sudah lulus ya Kak ya. Aku bergumul selama 7 bulan. Bisa dikatakan kurang lebih 7 bulan ya Kak ya dalam mencari pekerjaan. Nah, waktu dalam 7 bulan itu aku mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan Kak. Yaitu bisa dibilang aku waktu itu dapat tawarannya di marketing. Aku menurut aku ya Kak ya, itu bukan di passion aku waktu itu. Nah, jadi waktu itu aku bergumul banget Kak. Waktu itu ada di suatu hari aku dapat pekerjaan panggilan di bagian marketing, tapi di hari yang sama aku juga mendapatkan panggilan dengan perusahaan yang aku inginkan saat itu. Wow, keren banget. Iya, maksudnya penyertaan Tuhan benar-benar nggak pernah ninggalin lepas kita gitu Kak. kan? Betul Benar. Kak. Nah, dari sini tuh kita bisa lihat dengan pekerjaan yang udah aku dapat sekarang, ada lagi nggak sih proses tantangan yang harus aku hadapi? Pastinya hidup itu penuh dengan proses. Tentu kan Kak, aja, Kak, pasti benar banget. ada. Yaitu tantangannya apa? Tantangannya itu lokasi pekerjaan yang cukup jauh Kak dari rumah aku. Seperti itu. Selama ini aku udah bisa dikatakan kurang lebih dalam setahun aku bekerja dengan
posisi pekerjaan yang lumayan jauh, yaitu kalau misalnya jarak tempuh pulang itu Kak hampir 3 jam Kak, karena Astaga. kondisi pekerjaannya sangat macet. Betul. Gitu. Iya. Nah, dari proses ini aku nggak mudah menyerah sih Kak. Aku nikmati prosesnya selama 1 tahun lebih. Tapi ngerasa lelah juga nih Kak. Pastinya dong, namanya juga kita manusia kan Kak. Betul Kak. Pasti ada batasannya Iya, dong. ngerasa capek, kayak ya udah Tuhan, mau nyerah aja deh gitu ya, mau nyerah aja deh Tuhan, udah capek gitu kan. Bangun subuh sampai rumah malam, bangun subuh gitu aja terus tuh Kak. Nah dari sini tuh akhirnya Kak, aku bergumul nih Kak untuk minta pengajuan, yaitu pindah kantor yang lebih dekat. Jadi perusahaan aku itu ada beberapa cabang kantor juga waktu itu. Jadi aku minta untuk pengajuan kantor yang lebih dekat, yaitu di lokasinya di Depok gitu. Oh, otomatis jauh lebih dekat dong daripada yang Betul 3 banget. jam tadi itu. Kalian udah pernah mampir ya? Udah dong. Betul ya. Waktu itu apa Kak? Apa? Ngapain Kak? Nganter kalau nggak salah deh. Oh betul ya. Benar ya. Ya udah. Waktu itu akhirnya aku minta pengajuan di Depok. Nah prosesnya gimana nih Kak? Langsung diterima nggak sih pengajuan aku? Ternyata enggak Kak. Oh, gitu. Gitu. Ternyata enggak. Aku sempat ditawarin itu di BSD. Gitu. Jadi waktu itu aku ditawarnya di BSD karena waktu itu konfirmasi dari manajer bahwa di cabang Depok itu udah nggak ada slot untuk karyawan, alias mereka itu lagi nggak membutuhkan tenaga kerja di lokasi Depok ini. Nah aku survei, akhirnya aku survei di BSD nih Kak, kan dapat tawarannya di BSD ya Kak ya. Aku survei ternyata nggak sesuai yang aku inginkan, nggak sesuai apa yang aku harapkan gitu Kak. Di BSD mungkin memang lebih dekat, tapi jarak tapi maksud aku transportasinya yang agak sulit, maksud aku seperti itu. Otomatis juga pengeluaran pastinya lebih banyak juga ya Kak ya. Akhirnya waktu itu aku memutuskan untuk tetap berada di kantor aku yang lama, yang jauhnya ini Kak, yang 3 jam. Waktu itu aku juga udah Benar-benar. sempat ngekos Kak, bayangin. Nah karena aku percaya dan aku nikmati prosesnya, tanpa disadari ya Kak ya, aku mendapatkan tawaran lagi Kak. Agatha mau nggak di Depok, seperti itu. Atasan aku bilang waktu itu, Agatha mau nggak di Depok gitu kan. Terus kenapa sih bisa mau? Aku percaya banget nih, apa yang nggak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan dapat sediakan bagi kita. Amin, Nah, benar banget Kak. Amin ya. Caranya gimana? Waktu itu apa yang gak aku pikirkan, ternyata atasan aku mungkin ada pertimbangan juga kali ya Kak ya, karena udah 1 tahun lebih gitu ya. Akhirnya caranya apa Kak? Kenapa bisa aku pindah ke lokasi yang lebih dekat ini? Gimana tuh Kak caranya tuh? Yaitu karyawan Depok dipindahin ke kantor lama aku dipindahin ke kantor yang lebih dekat. Wah. Emang pekerjaan Tuhan luar biasa juga ya Kak ya. Benar. Nah dari sini teman-teman kita dapat simpulkan bahwa kita tuh jangan mudah menyerah terhadap proses yang sedang kita alami. Nikmati aja prosesnya, pasti Tuhan sediakan yang terbaik untuk kita nantinya. Amin. Nah untuk yang terakhir ada di poin ketiga Kak, yaitu minta kekuatan dari Tuhan. Otomatis dari poin ini, kenapa sih aku bisa kuat sampai titik ini menjalani apa prosesnya dari Tuhan, yaitu yang aku lakukan minta kekuatan dari Tuhan Kak. Itu otomatis ini nggak bisa ketinggalan Kak. Pastinya semuanya terjadi karena tuntunan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita ya. Ini ada juga Kak ayatnya Kak di Mazmur 46 ayat 2. Kalian bisa tolong bacain kembali ya Kak. Boleh dong. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Nah Kak, dari ayat firman ini benar-benar ya Kak terbukti ya bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Benar. Kalau secara manusiawi mungkin kita udah gak kuat, kita udah gak mampu. Bahwa kemarin juga sebelum aku dipindahin, aku sampai pernah di titik yang di jalan nangis Kak, karena udah ngerasa capek.
udah ngerasa sesak Kak, dalam kesesakan ini terbukti, di firman ini bilang ya Kak ya, dalam kesesakan terbukti bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita, Dia selalu beri kekuatan dan perlindungan yang sempurna bagi kita. Nah, buat teman-teman di sini intinya, jika memang teman-teman sedang merasa sendiri, jangan mudah menyerah teman-teman. Ikutin aja proses dari Tuhan, karena hidup itu memang butuh proses. Serahkan kekhawatiran kalian, serahkan masalah kalian, serahkan pergumulan kalian semuanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti berikan jawaban yang terbaik untuk kalian. Seperti itu. Ya, puji Tuhan, sharing kita hari ini sudah selesai. Poin yang kita dapatkan yaitu yang pertama, kita harus sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua yaitu nikmati prosesnya. Dan yang ketiga, minta kekuatan dari Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Kalau Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan, Tuhan masih berikan kami kesehatan dan kekuatan, bahkan Tuhan masih berikan kami kesempatan Tuhan untuk mengikuti ibadah kali ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Tuhan Yesus apa yang sudah kami dengarkan Tuhan pada sharing hari ini Tuhan, dapat menyadarkan kami Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, di situasi apapun Tuhan, di situasi titik terendah kami Tuhan, kami yakin percaya Tuhan, Tuhan selalu berikan yang terbaik untuk setiap kami ya Tuhan. Tuhan selalu menolong dan memberkati kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom DRP, selamat datang bagi DRP yang baru pertama kali bergabung di ibadah online DRP 232. Oh ya, kita bakal kasih tahu nih info untuk minggu ini. Info yang pertama, untuk para DRP yang ingin memberi persembahan, bisa langsung via transfer atau scan barcode yang ada di layar. Teman-teman udah punya official merchandise kita belum? Kalau belum, kalian bisa langsung cek Instagramnya di drp_merch. Karena kita punya tote bag yang pastinya keren banget dan terdiri dari 3 warna, yaitu hitam, marun, dan hijau. Setiap pembeli satu tote bag, kalian ikut berdonasi 5.000 untuk teman-teman kita yang terdampak COVID-19. Nah, untuk para DRP yang ingin order, bisa langsung DM Instagram @drp232merch. DRP232 juga punya project baru nih. Bagi kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek Instagramnya di drp_hydroponic. Untuk para DRP yang belum join ke Cool, yuk gabung ke Cool yang ada di DRP sesuai tempat tinggal kalian ya. Karen, kamu udah ikut Cool belum minggu ini? Udah dong, Kak Agnes gimana? Sama, aku juga udah. Bagi teman-teman DRP yang udah join di dalam Cool, jangan lupa untuk Cool minggu ini ya. Dan berikut, kita akan memperlihatkan perolehan poin sementara The Rewards. Teman-teman udah punya aplikasi Bible YouVersion belum? Kalau belum, kalian bisa langsung download di App Store dan Play Store, karena di sana DRP udah rilis renungan harian yang bisa kalian baca di aplikasi Bible YouVersion. Jangan lupa download aplikasinya ya DRP supaya kita bisa baca renungannya bareng-bareng. Stay connected with us dengan cara memfollow di IG DRP232 dan listen DRP. Info lebih lanjut, kalian bisa langsung scan barcode yang ada di layar. Oh iya teman-teman, kita juga punya giveaway loh. Kalian bisa cek langsung di Instagramnya DRP232. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang kita sudah selesai mendengarkan sharing firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu lagu buah pujian. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah.
terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Tuhan tetap setia Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan tidak pernah tinggalin kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus yang begitu sempurna Tuhan. Bahkan Tuhan, apa yang tidak kami lihat Tuhan, apa yang tidak kami dengar Tuhan, tidak pernah timbul dalam hati kami Tuhan Yesus, Tuhan sediakan ya Bapa. Tuhan, kami mau Tuhan Yesus di situasi apapun Tuhan, kami ingin Tuhan Yesus mengandalkan Engkau sepenuhnya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan Yesus sharing ini ya Tuhan Yesus dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan Yesus kalau kami masih ada kesempatan Tuhan Yesus untuk ibadah online ini ya Tuhan Yesus. Pertemukan kami Tuhan di ibadah berikutnya ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.